Sehat selalu semua di sana ya. Oke, lagi goreng pisang, siap ya Mbak Dirja, Mbak Ella, Mbak Julia. Oke guys, kita doa dulu seperti biasa sambil kita belajar ngabuburit bareng aku sore ini ya. Sambil kita doa, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Ini adalah malam ke-19 ya. Nggak terasa tinggal 10 hari lagi kita Ramadan. Baru aja kemarin kita woro-woro tentang amalan di dalam Ramadan. Nah, sementara besok udah hari ini udah hari ke 18 Ramadan, besok 19 dan 20 ya, Masya Allah. Semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan sambil kita belajar di akun ini ya. Semoga sehat selalu semua ya. Oh di Poso 20 menit lagi berbuka, siap. Sambil aku temani berbuka teman-teman semuanya ya. Oke iya, waktu cepat kali berlalu ya. Oke siap Mbak Soleha ya. Oke siap ya. Nah teman-teman semuanya, kita sudah melewati masa, doanya lagi sakit, maksudnya gimana? Allahumma antas syafi isfi la syifaan illa syifa'uk ya. Ustazah bolehkah ngaji dari HP? Siap Mbak Vina, ngaji dari HP boleh tapi jangan dibiasakan kecuali dalam keadaan haid. Karena rosam atau bentuk Al-Quran yang ada di handphone itu beda dengan yang ada di Quran sebenarnya ya guys, itu beda ya guys. Oke, aku mulai ya teman-teman ya, aku mulai ya teman-teman ya, oke. Aku mulai ya. Sekali lagi aku ingatkan buat teman-teman, sambil kita ngobrol santai, sambil kita belajar bareng ya, sambil disimak, diamalkan ya. Iktikaf diajak bicara orang, jawabnya apa? Jawab seperlunya dan coba bilang, "Lagi iktikaf nih Bu," kayak gitu aja ya. "Lagi iktikaf nih Bu," gitu aja ya. Apakah harus ditolak ketika ada yang berzakat pada anak yatim? Bilang, "Bu, anak ini anak yatim, zakat nggak bisa dikasih ke dia, kalau bisa sedekah bisa Bu," gitu aja. Ustazah, oke, nah gitu ya teman-teman ya. Jadi anak yatim tidak bisa, kecuali dia fakir miskin masih ada yang membolehkan. Makan apa agar suami, baik tidak pelit? Ustazah makan apa agar suami baik tidak pelit? Bisa ular. Ya nggak ada lah guys. Kalau dia makan apa agar dia tidak pelit, nggak ada guys. Cuma pelit itu pemahamannya aja tentang konsep berbagi, bahwa ketika dia berbagi kepada istrinya itu rezekinya akan berlipat, karena sedekah seorang suami yang paling besar adalah memberi nafkah kepada istrinya. Nanti aku buatkan videonya, kirim ke suaminya. Oke, kalau nggak kasih bisa ular. Canda ya guys. Oke, maksudnya amalan apa? Oh, tadi makan apa? Ustazah makan apa? Kayak gitu ya, guys. Iya, tadi salah tulis berarti ya. Ustazah, oke gitu ya. Boleh nggak kita terima uang dari hasil kita like and follow, nanti SS hasilnya tuh. Em, kalau itu datang dari konten kreatornya semacam, ujroh, upah itu nggak masalah ya. Bolehkah dikasih ke fakir miskin langsung zakatnya Ustazah? Boleh. Zakat langsung ke fakir miskin boleh ya. Betul nggak selingkuh itu penyakit yang akan berulang? Sorry to say aku bicara soal selingkuh kalau dalam agama Islam bahwa, tidak ada kata maaf untuk pelaku selingkuh sebenarnya sebenarnya secara filosofis nggak ada. Karena pada masa Nabi atau dalam hukum Islam ketika laki-laki dan perempuan itu selingkuh saat dia udah punya suami atau punya istri, itu namanya zina muhson ya. Zina muhson itu adalah zina yang parah banget karena udah ada pasangan, udah ada suami atau istri, kalau sampai dia masuk bertemu dan dukhul, itu dalam agama Islam langsung dibunuh sampai mati. Ya, dalam agama Islam langsung dibunuh sampai mati. Nah, jadi nggak ada apa ya namanya, nggak ada permisi dalam agama Islam terkait dengan bab selingkuh itu. Nah memang selingkuh ini agak sulit untuk diperbaiki, karena toh Islam mengajarkan untuk langsung hukum mati kan begitu kan ya. Nah cuma selingkuh ini ada kemungkinan bisa baik tapi agak sulit sih, karena begini. Contoh misalnya si A, katakanlah si Andre, katakanlah si A nama seorang suami, si istri namanya Fulanah gitu ya. Lalu si A ini ketahuan selingkuh, lalu kemudian biasanya dia
akan meminta maaf dengan cara sujud-sujud, nangis-nangis, ngeblok perempuan itu, kemudian dengan cara membuang handphonenya mungkin atau berjanji mungkin buat surat perjanjian itu yang akan dia lakukan. Tapi gini konsepnya, ketika orang punya kesalahan lain atau dosa lain, ketika dimaafkan dia akan bersyukur, oke, aku dimaafkan nih karena aku sudah melakukan kesalahan. Sebagai bentuk maaf aku tidak akan ngulang lagi. Kan gitu untuk kesalahan lain. Tapi kalau untuk selingkuh biasanya kata akalnya akan berbeda. Dia akan bicara, oke, aku udah dimaafkan nih. Besok aku gunakan cara yang sama kalau ketahuan lagi. Gitu guys. Jadi akalnya arahnya ke sana. Dan itu hasil penelitian, aku bukan ngarang. Ketika kita salah, misalnya aku salah kepada Mbak Nia, maka Mbak Nia memaafkan aku, maka aku akan bicara, oke, Mbak Nia udah maafkan aku, sebagai bentuk syukurku aku tidak akan ngulang lagi. Itu kasus lain. Tapi kalau kasusnya perselingkuhan, misalnya ada perselingkuhan ya, lalu kemudian dimaafkan, sujud-sujud, otaknya bicaranya lain. Oke, berarti dimaafkan. Aku akan gunakan cara yang sama kalau nanti ketahuan lagi. Seperti itu agak sulit, tapi aku tidak menyatakan tidak bisa karena pada faktanya manusia bisa bertobat. Karena pada faktanya manusia bisa berubah. Karena faktanya manusia itu people change. Teman-teman yang harus menilai apakah itu bisa berubah atau tidak. Ya kalau dia bisa berubah ya teman-teman baik karena bisa menemani dia saat dia bermaksiat. Ustazah bangun kesiangan gak sahur gak sholat subuh. Pengganti subuhnya gimana? Bangun subuh, sholat subuh di waktu itu juga ya. Ya otak orang yang selingkuh itu lain dia. Seperti itu ya. Ustazah makanya jarang selingkuh itu cuma sekali. Apakah zikir sudah termasuk doa? Zikir ya zikir, doa ya doa. Zikir itu memuji kepada Allah. Selingkuh nggak ada obatnya kecuali stroke, ada-ada aja ya. Kayak gitu ya. Jadi apa ya tadi aku bilang ya bahwa sebentar ya zikir ya doa ya zikir ya zikir doa ya teman-teman ya zikir ya zikir doa zikir itu memuji Allah, doa itu adalah meminta kepada Allah ya. Oke, ustazah membersihkan misfi membatalkan puasa? Tidak sama sekali ya, tidak sama sekali ya ustazah. Oke sebentar ya, kalau anak ngasih zakat ke orang apa harus pakai akad? Kalau ngasih zakat ke orang tidak harus pakai akad. Jadi zakat itu tidak harus pakai akad. Termasuk zakat fitrah itu sunnah saja akadnya ya. Ustazah, oke aman ya guys. Oke, Ustazah, kalau aku bersentuhan dengan suami, bersentuhan wudhu, habis wudhu, bersentuhan dengan suami, habis wudhu, bersentuhan dengan istri. Nah itu ulama berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Sementara Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Maka teman-teman terserah mau pilih yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ya terserah teman-teman mau pilih yang mana, oke? Ustazah, apa boleh makam dipindahkan dan gimana caranya? Kalau caranya aku nggak tahu, makam hanya boleh dipindahkan kalau keputusan pemerintah dan masyarakat setempat. Korek-korek telinga batal nggak? Korek telinga tidak batal kecuali ngoreknya sambil makan coklat, oke? Ustazah, oke, baju sudah dipakai 2 kali, apa boleh dijual? Menjual barang bekas tidak ada masalah dalam agama Islam ya. Menjual barang bekas tidak ada masalah dalam agama Islam ya. Oke, gitu ya. Ustazah kalau nggak tahu sholat subuh, oke aman ya, oke. Ustazah kalau tinggal satu rumah apa boleh beda mazhab? Nggak ada masalah pak, nggak ada masalah ya. Kalau perbedaan mazhab itu cuman furu' ya, dia tidak bab akidah. Selagi dia tidak bab akidah maka dia boleh saja berbeda ya kan. Ustazah kalau istri yang jadi tulang punggung sedangkan suami masih sehat tapi malas, apakah suami berdosa? Suami berdosa kalau istri tidak ridho. Selagi istrinya ridho suami tidak berdosa. Tapi kalau seandainya
Seandainya selama istri tidak ridho, selama itu suami berdosa. Maka seorang suami wajib menafkahi istrinya. Meskipun istrinya mapan. Maka saking wajibnya menafkahi istri, laki-laki yang tidak menafkahi dimakruhkan untuk menikah. Dia tidak usah dulu menikah karena dia belum mampu menafkahi. Saking wajibnya menafkahi istri. Seperti itu ya. Oke gitu ya. Saking wajibnya seperti itu. Bahkan ketika suami tidak menafkahi beberapa bulan berturut-turut. Ketika istri tidak ridho maka dia boleh menggugat. Dan gugat cerai saat tidak dinafkahi itu biasanya cepat sekali jatuhnya di pengadilan. Oke ya. Ustazah, oke ya. Uang sedekah subuh dipakai untuk kurban itu gimana? Sedekah subuh kalau dipakai untuk kurban itu namanya tabungan kurban. Bukan sedekah subuh ya. Oke, bukan sedekah subuh namanya tabungan kurban ya. Ustazah, oke gitu ya. Kita udah berusaha bayar hutang tapi masih ada kekurangan. Yang dihutangin marah. Ketika kurang sampaikan dengan santun. Jatuh temponya tanggal 10, tanggal 5 Mbak udah harus datang, Bu. Harusnya kan bayar saya tanggal 10. Tapi ini udah tanggal 5. Kayaknya saya nggak bisa bayar sepenuhnya, Bu. Saya cuma bisa bayar 50%. Saya mohon, Bu, pengertiannya. Gitu. Dia marah kalau kita selengean. Dia marah kalau kita nggak peduli. Dia marah kalau kita nggak peduli. Tapi kalau seandainya kita punya adab, kita hutang tanggal 10, tanggal 8 kita udah datang dan minta maaf karena nggak sanggup bayar, nggak bakal marah dia. Orang yang menghutangkan uang kepada orang itu orang baik. Kita bukan bapaknya, kita bukan emaknya, kita bukan adeknya, kita bukan atunya, kita bukan cucunya, tapi dia mau minjamkan uang sama kita. Kan itu orang baik sebenarnya. Cuman persoalannya kadang-kadang sikap kita yang membuat jadi dia tidak baik. Sedangkan meminjamkan uang aja dia mau, apalagi kalau dia mendapatkan informasi dari kita dengan sopan. Saya rasa diikhlaskan pun mau itu kalau kita sopan. Kayak gitu kan guys. Nah, oh iya Bu nggak apa-apa kalau gitu ambil aja kalau kita sopan. Cuman kan persoalannya adalah kadang-kadang yang berhutang pun lebih galak daripada yang menghutangkan. Jadi seandainya kita udah memenuhi adab, kita sudah bicara saya minta maaf, dia marah abaikan. Tapi biasanya kalau adab kita bagus, dia bagus kok ya. Karena pada dasarnya dia mau minjamkan uang itu orang baik ya. Orang yang meminjamkan uang kepada orang itu adalah orang baik ya. Sebenarnya seperti itu ya. Karena meminjamkan aja dia mau, apalagi kalau kita minta pengertian sama dia. Ingat bahwa hutang piutang itu bab adab yang luar biasa ya. Nah, coba bilang baik-baik, nggak akan marah dia itu. Dia nggak akan ada orang marah kalau kita mengakui kesalahan dan menghargai. Nggak bakal ada guys, nggak bakal ada ya, nggak bakal ada. Dalam hal apapun kalau kita salah ya kita minta maaf aja. Ya kan. Nah contoh lah ya, beberapa waktu yang lalu kita ada pelanggaran di TikTok ya. Berapa banyak teman-temanku yang pelanggaran itu kalau lagi banding ya, kan di TikTok ini ada banding itu marah-marah ke TikTok. Aku nggak salah, aku begini, aku begini, aku begini. Mana diterima sama TikToknya, orang salah nggak ngaku salah. Tapi kalau aku salah ya maaf, saya senang bekerja sama bermitra dengan TikTok. Kemarin saya melakukan kesalahan begini-begini. Mohon dipertimbangkan pelanggaran saya, ke depan saya akan perbaiki, berkomitmen, bekerja lebih baik, konsisten demi kenyamanan bersama. Akui kalau salah guys, langsung nol pelanggarannya. Karena yang lihat itu manusia bukan mesin. Jadi ini guys, kalau kita salah ya kita akui saja. Nggak apa-apa itu. Ya nggak apa-apa. Nggak perlu keras-keras, soalnya memang kita salah. Ya kan? Ustazah, oke, kalau ada yang berhutang pada kita terus dia bayar ada kelebihan, nggak apa-apa itu sedekah, ya. Nggak apa-apa itu bagian dari sedekahnya dia, oke? Clear ya, guys? Nah, Ustazah, saya mau nanya, kalau terawih ketinggalan itu gimana ya? Oke, jangan diikuti, nanti yang itu disambung di rumah. Contoh ada 4 salam ya, 4 salam ya. Yang pertama ketinggalan biarkan, oke. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ikuti, oke. Nah yang satu ini guys, teman-teman bisa di rumah aja. Jadi di rumah aja melanjutkannya, lalu kemudian ditutup dengan witir di rumah, oke gitu ya. Betul, kadang bukan lupa tapi malah ngelupain. Iya itulah adab. Padahal kalau kita minjam, kita punya adab, besok kita gampang loh minjam lagi ke dia. Misalnya aku minjam uang nih ke Mbak Najwa, tapi aku punya adab, aku ganti. Besok aku gampang loh minjam lagi. Cuma masalahnya nggak aku ganti. Akhirnya aku nggak bisa minjam lagi, cari korban baru lagi. Oke kan? Nah padahal kalau kita mau bayar nanti dia pasti mau minjamin lagi toh. Iya kan? Nah kalau kita nggak bayar ya udah cari korban baru lagi.
Oke, ustazah gitu ya guys. Oke kan, ustazah, jujur ya. Ustazah, oke, zakat mal kalau dicicil tiap bulan gimana? Zakat mal dicicil, zakatnya yang dicicil. Sebenarnya nyicil zakat gak masalah, cuman takutnya keburu meninggal kita. Itu aja sih masalahnya guys. Takutnya kita keburu meninggal dunia ya. Oke ya. Oke, ustazah, sholat sunat taubat dilakukan setelah sholat asar nggak boleh. Ya, tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar ya. Oke, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh ya. Kejujuran itu yang sulit, iya kah? Jujur itu sulit ya. Lebih sulit bohong sih kayaknya gitu ya. Karena setiap kebohongan akan membuat karangan kebohongan berikutnya. Kalau jujur kan selesai urusan. Kamu gini ya? Iya. Kok gitu? Iya salah, aku minta maaf. Net, selesai. Kamu gini ya? Enggak kok. Yul, kamu kan kemarin ke sana? Enggak, aku cuman ke pasar kemarin. Terus ngapain ke pasar? Cuman beli tahu doang. Mana tahunya? Iya, tinggal di rumah tetangga. Besok pagi tanya lagi, tahunya mana? Ya, udah habis dimakan tetangga. Tetangganya mana? Sini aku telepon. Enggak, dia pulang ke rumah ke kampungnya. Repot. Jujur selesai. Sekali selesai ya. Oke gitu ya guys. Bertele-tele. Ustazah, oke kita lanjut ya. Jadi kalau kita jujur minta maaf orang pun bingung guys. Orang pun bingung mau diapain lagi, orang dia udah minta maaf. Mau diapain lagi. Dia jadi nggak dapat lawan cuy. Iya. Oke, dia jadi nggak dapat lawan ya. Oke, jika harta warisan kalau 14 juta tidak wajib zakat ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke, terakhir jelaskan tentang Lailatul Qadar. Terakhir, kayaknya menjelaskan Lailatul Qadar nggak terakhir deh teman-teman. Nggak terakhir deh karena Lailatul Qadar itu masih lama ya, masih masih sampai akhir Ramadan. Nanti kita jelaskan berulang-ulang tentang malam Lailatul Qadar ya. Ustazah, taubat tiba-tiba udah azan subuh, batalkan. Karena kalau udah azan subuh nggak ada lagi sholat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya, oke, jujur itu modal. Iya dong, kalau kita jujur semua orang akan percaya sama kita. Kalau kita percaya semuanya jadi mudah. Apa yang kita kerjakan mudah karena orang udah percaya. Ustazah, kalau kita punya kosan, apakah bayar zakat? Bayar zakat dari hasil kos-kosannya ya, bayar zakat dari hasil kos-kosannya ya, dari hasil kos-kosannya ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, sampai umur berapa anak yatim diberi santunan? Kalau perempuan boleh hatta ya bulugun nikah sampai dia menikah, kalau laki-laki sampai dia mandiri ya. Sholat taubat setelah ba'diyah sholat maghrib boleh, nggak masalah. Sholat taubat setelah sholat maghrib bisa. Jujur malah dimanfaatin kozah, yaitu bukan jujur, itu blow on namanya. Jujur dimanfaatin masa iya? Beda loh, kita boleh memberi manfaat kepada orang tapi kita jangan sampai dimanfaatkan. Mana ada jujur hubungan dengan dimanfaatkan, gak ada hubungannya sama sekali. Kita ini boleh bermanfaat tapi jangan mau dimanfaatkan. Karena kalau kita memberi manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat. Udah, selesai. Tapi kalau dimanfaatkan juga jangan mau. Karena kalau kita dimanfaatkan berarti kita mengajarkan orang itu untuk berada tangannya di bawah. Tangannya di atas, di bawah terus. Sementara yadul ulia khairum min yadus sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, nggak mungkin semua sifat baik mendatangkan kepada keburukan. Kejujuran akhirnya mendatangkan kepada keburukan, nggak mungkin. Ya, bahwa sifat baik pasti akan mendatangkan kepada kebaikan. Sifat buruk mendatangkan kepada keburukan. Silahkan teman-teman memberi manfaat, tapi jangan sampai teman-teman dimanfaatkan oleh orang. Itu sih pesanku ya. Ustazah, kalau sedekah subuh sama sedekah dari penghasilan 2,5% gimana? Sedekah subuh dari penghasilan 2,5% sama atau beda? Beda lah. Kalau sedekah ya sedekah, kalau zakat ya zakat. Beda dong. Nah gitu. Nah itu. Oke, kalau sedekah ya sedekah, kalau zakat ya zakat. Ya beda dong ya. Kalau sedekah itu tidak harus 2,5%. Kalau zakat minimal 2,5%. Gitu ya guys. Ustazah, oke ya. Kata ustazah ada ciri malam Lailatul Qadar. Bukan kata aku, kata Islam. Bahwa
Malam Lailatul Qadar itu dia punya ciri-ciri. Yang pertama dia terletak pada 10 malam ganjil terakhir ya. 21, 25, 27, 29 ya. 21, 23, 25, 27, 29. Oke. Kemudian yang kedua, malam itu tidak turun hujan. Oke. Malam itu tidak turun hujan ya. Oke, malam. Jadi kalau seandainya Pak Riza lagi itikaf rupanya turun hujan, jangan pulang, Pak. Ya, dari profil picture Bapak aku tengok kalau Bapak lagi iktikaf di, malam Lailatul Qadar hujan balik badan Bapak. Ya tetap aja ya walaupun itu bukan malam Lailatul Qadar ya. Ku tengok Pak Riza ini kalau hujan balik badan dia guys. Kata Ustazah Nela kalau seandainya hujan tidak Lailatul Qadar pulanglah aku kata dia. Aku tengok dari raut-raut mukanya kayak gitu guys ya. Jadi seperti itu ya guys. Jadi kalau seandainya ciri malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam itu tak turun hujan. Oke. Yang kedua malam itu air laut terasa hambar. Oke. Kemudian yang ketiga adalah malam itu tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Sejuk saja. Oke. Kemudian besoknya matahari tidak terlalu terik ya. Kenapa? Karena besok paginya malaikat itu akan kembali ke langit dan akan membawa catatan amal manusia pada malam itu ya. Pergi ke laut coba air. Betul Mbak Vina? Bisa Mbak Vina? Cobalah Mbak Vina pergi ke laut rasakan air lautnya. Kalau dia hambar berarti itu malam Lailatul Qadar. Nah, cuman problemnya adalah di malam Lailatul Qadar itu dalam dalil jelas dikatakan bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbikum min kulli am. Di bulan di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke permukaan bumi ya dan kemudian mengaminkan doa orang yang beribadah pada malam itu dan kemudian membawa catatan amal manusia pada malam itu. Jauh dari laut, nggak usah ke laut, udah iktikaf aja 10 malam terakhir ya kan. Nah ya, oke gitu ya. Ustazah, dosa nggak kalau tiba-tiba kita kecewa pas di masjid tiba-tiba hujan? Enggak lah, kan itikaf kita karena Allah ya. Nah itikaf itu Kak Fitri, ya jangan nengok-nengok ke kedai kalau ada orang belanja Kak Fitri. Ya rumah kakak kan depan masjid tuh ada kedai kan. Jadi kakak tuh kalau itikaf ngadap ke kiblat lalu kemudian lakukan beberapa hal Kak. Ya yang pertama berzikir. Oke, yang kedua adalah solawat ya. Kemudian yang ketiga adalah baca Quran. Oke, kemudian yang keempat adalah sholat sunnah. Oke, yang kelima adalah muhasabah diri, ingat-ingat kekurangan diri, lakukan itu terus. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan momentum terakhir untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Banyak hal kan yang perlu kita doakan, ya kan? Kita mesti doakan rezeki kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita, rezeki kita. Ya semua kita doakan. Maka semoga kita bisa mendoakan mereka untuk lebih baik dan kita juga ya. Berzikir, ini ya aktivitas itikaf ya guys. Berzikir, baca Quran, sholawat, sholat sunnah. Ustazah, oke apa? Yang pasnya dari jam berapa? Jadi iktikaf itu waktunya terpapar dari habis Isya sampai azan subuh ya. Terpapar dari habis Isya sampai azan subuh. Nah, kemudian afdolnya iktikaf itu kapan? Jadi dari habis Isya sampai azan subuh. Jadi dari habis taraweh teman-teman tetaplah di masjid ya, tetap di masjid sampai jam 11 ya atau sampai jam 10 lah. Lakukan 4 tadi atau teman-teman pulang dulu ke rumah ya nanti misalnya azan subuhnya 4.30 teman-teman bisa mulai iktikaf jam 3.30 ya. Nanti teman-teman boleh boleh bawa madu, bawa kurma untuk sambil sahur dan itikaf. Ustaz, kalau itikaf di rumah nggak ada ya. Memang betul itikaf di rumah itu boleh menurut Imam Syafi'i tapi itu dalam qaul qadim, bukan qaul jadid. Cuman ya ngomongnya guys bahasa yang lebih gampang. Jadi Imam Syafi'i itu ada namanya dia punya qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat beliau sebelumnya yang tidak update gitu loh guys. Nah,
Sementara dalam qaul jadid adalah pendapat beliau yang paling update. Pernah pada masanya Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya menyatakan boleh iktikaf di rumah tapi tidak pada qaul jadid. Artinya apa? Diusahakan iktikaf itu tetap ke masjid atau di musola. Kalau di rumah bisa baca Quran, di rumah bisa sholawat, di rumah bisa berzikir, di rumah bisa berdoa, di rumah bisa muhasabah diri. Tetap dapat pahala tapi bukan dianggap iktikaf. Oke, clear ya teman-teman ya. Kalau dalam perjalanan mudik bisa dapat malam Lailatul Qadar nggak Zah? Tergantung mbak doanya ya atau tidak malam itu. Oke ya. Jadi usahakan nih ya malam Lailatul Qadar karena malaikat itu akan membawa catatan amal kita ke Allah dan kemudian akan melipat gandakannya. Masya Allah gitu ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Siap Ahmad ya. Oke ya. Ustazah, oke, oke, Ustazah, mm, Ustazah, iktikaf 1 jam boleh. Iktikaf 1 jam doang boleh guys, nggak jadi masalah ya. Iktikaf 1 jam doang boleh ya, tidak jadi masalah ya guys. Ustazah, kalau penghasilan 2,5% dibagi ke dalam sedekah subuh selama 1 bulan boleh, nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya 2,5% itu bukan ini ya guys, 2,5% itu zakat ya, bukan sedekah ya. Oke ya. Ustazah, oke ya, menunggu waktu syuruk cuma dengar ceramah agama Islam boleh, nggak jadi masalah ya. Hanya saja kalau menunggu waktu syuruk, itu nggak boleh ngobrol supaya dia dianggap iktikaf ya. Oke. Oke, spesifiknya turun Lailatul Qadar itu di masjid apa bukan? Ya, bukan. Lailatul Qadar itu malam ya, malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Bukan dia turun di masjid ya. Oke ya. Ustazah, kalau sedekah seikhlasnya, kalau zakat 2,5%. Sepanjang iktikaf makan apa bisa? Boleh, silahkan makan minum tapi jangan ngobrol ya. Sepanjang iktikaf boleh makan, boleh minum tapi jangan ngobrol ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia meninggal loh. Iya ya, itulah. Nah, dah batal itikafnya. Ambil wudhu lagi ya. Atau misalnya lagi itikaf terus kemudian kita scroll. Walaupun yang teman-teman tengok itu Ustazah Nela Kece Badai, tetap aja itikafnya itu batal. Ya ambil wudhu lagi, kemudian ulang lagi dari awal. Itikaf boleh makan, boleh minum Oma, nggak ada masalah Oma ya. Oke gitu ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah ke keponakan? Boleh. Yang penting dia adalah fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Oke? Kayak gitu ya guys. Oke ya, Ustazah. Oke. Oke, Ustazah, kalau nyicipi masakan lagi puasa boleh nggak? Kalau nyicipi masakan lagi puasa dibuang, dilepehkan hukumnya boleh. Tapi kalau ditelan batal ya. Ustazah, kalau istri Lailatul Qadar harus di masjid. Kalau perempuan kalau mau itikaf tetap mesti di masjid. Karena itikaf itu adalah aktivitas diam di masjid ya. Jadi kalau teman-teman zikir di rumah itu bukan itikaf namanya. Kalau teman-teman baca Quran di rumah itu bukan itikaf namanya. Kalau dia mau dianggap sebagai itikaf, dia harus dilakukan di dalam masjid atau di musola ya. Oke ya. Ustazah, sakit puasa nggak penuh, bayar fidyah harus ganti puasa lagi nggak? Oke, Mbak, kalau Mbak sakit, Mbak harus ganti puasa. Kecuali setiap puasa Mbak sakit, Mbak. Setiap puasa Mbak pingsan, setiap puasa Mbak asam lambung, setiap puasa Mbak GERD, setiap puasa Mbak vertigo, setiap puasa Mbak mimisan, baru tuh Mbak bayar fidyah. Tapi selagi Mbak masih bisa ganti, Mbak harus ganti. Mbak nggak boleh bayar fidyah, Mbak. Orang yang boleh bayar fidyah itu hanya orang yang berpuasa karena sakit dan setiap puasa dia sakit. Nah itu dia, setiap puasa dia sakit atau dia nggak mungkin sembuh atau setiap puasa dia sakit. Nah itu boleh dia tuh, ya itu boleh dia untuk membayar fidyah. Tapi kalau seandainya ada kemungkinan dia bisa ganti, dia tetap
dia tetap itu ya. Ustazah, oke ya, sholat sunat ustazah, sholat sunat syuruk bisa dilakukan di rumah ustazah? Bisa. Tapi kalau sholat sunat syuruk dilakukan di rumah, dia tidak dapat pahala haji umroh. Dia cuma dapat pahala syuruk saja. Karena yang namanya syuruk itu kalau mau dapat haji umroh, dia harus senada dengan iktikaf. Sholat subuh 2 rakaat, lalu iktikaf dia sampai syuruk ya. Lalu sholat syuruk dia 2 rakaat, ya pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Ustazah, saya udah beristri dan melakukan menikahi janda itu termasuk selingkuh bukan? Oke, kalau seandainya menikah siri dalam agama Islam itu tetap Rasulullah SAW tidak perlu izin istri. Tapi Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib ketika ingin mempoligami Fatimah tanpa izin Fatimah. Ada baiknya Bapak untuk izin istrinya. Ustazah, kalau taraweh 2222 bisa nggak? Bisa. Taraweh 2222 bisa ya. Ustazah, sholat ba'diyah isya di musola yang saya taraweh tidak pernah dikerjakan. Nah, itulah problemnya ya guys. Itu problemnya. Harusnya teman-teman ya, harusnya adalah imam atau masjid itu menyediakan waktu orang untuk melakukan sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Karena ba'diyah isya pahalanya lebih besar dibanding taraweh. Coba diubah tahun depan atau sampaikan kepada pengurusnya. Pak pengurus, terus kata Ustazah Nela ba'diyah isya itu lebih besar pahalanya dibanding taraweh. Maka usahakan kasih orang waktu untuk melakukan ba'diyah isya ya, jangan cepet-cepet kali ba'diyah isya itu sholat tarawih itu seperti itu ya, gitu ya Rus kayak gitu guys ya. Ustazah, iya Mbak Ani ya kan. Nah Ustazah, oke, harus ada jeda. Ya sayang lah Mbak, kalau nggak ada jeda semua orang tidak bisa melakukan ba'diyah isya cuy. Sementara ba'diyah isya itu sunnah muakkad, tarawih sunnah biasa. Coba apa saja yang sunnah muakkad? Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Iya kan? Iya kan guys? Nah, gimana ceritanya? Oke, banyak ustadz ustazah yang bilang seperti Ustazah Nela. Ya benar-benar ya. Nggak apa-apa, jual nama aku kalau untuk kebaikan mah nggak masalah. Ya, jadi kayak gitu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu sunnah muakkad loh guys. Makna sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah mendekati wajib. Sementara taraweh sunnah biasa. Sama dengan witir cuy. Witir tuh jangan ditinggal guys. Witir itu sunnah muakkad guys. Kalau teman-teman gak sempat taraweh, teman-teman witir aja. Gak taraweh mah gak apa-apa. Rasulullah pernah tinggal taraweh tapi tidak tinggal witir. Rasulullah pernah tinggal tahajud tapi tidak tinggal witir. Kalau teman-teman bangun dekat-dekat azan subuh banget, ya misalnya teman-teman bangun nih udah deket-deket azan subuh banget cuy, ya maka teman-teman gak sempat tahajud, witir aja, gak apa-apa. Witir itu hukumnya sunnah muakkad. Kayak gitu guys ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, nah kayak gitu dia ceritanya. Oke, udah paham ya. Ustazah, iftitah wajib nggak pada semua jenis sholat? Iftitah itu nggak wajib. Yang Allahu Akbar, kabiro, dan seterusnya. Itu tidak wajib. Pada semua jenis sholat, iftitah itu sunnah saja. Tidak wajib ya. Oke, gitu ya. Baru tahu Ustazah, enggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki ya. Kita belajar tiap hari. Banyak hal yang mau kita pelajari guys. Ini kita udah pelajari Lailatul Qadar. Nanti kita pelajari tentang zakat fitrah udah deket-deket harinya. Kita pelajari tentang mandi sunnah Syawal, puasa Syawal. Banyak hal yang perlu kita pelajari. Yang penting teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini, oke? Oke, Ustazah, terus selama Ramadan nggak pernah laksanakan ba'diyah. Gimana Ustazah? Rugi banget. Ke depan lakukanlah. Ke depan lakukan lagi ya. Jangan tidak dilakukan lagi ya. Karena ba'diyah itu di dalam dan di luar Ramadan guys. Di dalam dan di luar Ramadan guys ya. Mak ngeri juga ya nggak pernah sholat ba'diyah. Sayang sekali Mbak Iya sayang sekali. Ke depan kita perbaiki ya Mbak. Ke depan aku doakan semoga Allah mudahkan kita ya.
Memang kayak gitu guys. Kenapa ya masjid ada yang tidak menyediakan qobliyah, ba'diyah ya. Mau cepet-cepet aja ku tengok. Ustazah, oke ya. Imam pun cepet-cepet zaman sekarang kan guys. Cepet kayak rudal, cus cus cus. Ibu-ibu yang sakit lutut udah pusing kepalanya guys. Ya baru sujud Allahu Akbar. Ibu-ibunya sakit lutut guys. Imamnya udah Allahu Akbar. Ibunya baru duduk, Allahu Akbar. Cepet kali imamnya kayak rudal. Jadi imam, mam, hey mam. Jadi kalau sholat mam, jangan cepet-cepet mam. Ibu-ibu nih lututnya udah sakit mam. Jangan cepat-cepat. Kalau cepet-cepet nanti dia lututnya sakit. Kalau lambat betul ya nanti dia juga jadi ngantuk ya kan. Ustazah, oke. Oke, gitu ya. Oke, untung ada madu osteo. Oke, siap ya, gitu ya guys. Nah, cepet kali ya. Tapi mungkin ya, itu karena imamnya cepet, itu karena ini guys, dia baca ruku dan sujudnya cuma satu kali ya. Bacaan ruku dan sujudnya cuma satu kali, kemudian dia nggak baca iftitah, bisa jadi ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke ya, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Lebih cepat, lebih baik ustazah, tidak dalam sholat. Sholat itu tumakninah, bukan cepat. Yang cepat itu makan, yang cepat itu bangun tidur, yang cepat itu jalan, bukan sholat. Kusengat lebah juga nih kawan. Oke, nah nggak ada lebih cepat lebih baik dalam sholat cuy. Ini mau berbuka puasa guys, ya kan? Nah jadi yang cepat itu makan, yang cepat itu jalan. Jalan tuh cepat jangan lelet. Rasulullah SAW dalam kitab As-Sirah Nabawi dijelaskan bahwa Rasulullah itu jalannya cepat seperti orang yang menurun. Bayangkan guys, seperti orang jalan nurun, nggak seperti Mbak Raisya, seperti orang jalan naik guys, ya kan? Jadi kalau sholat, kalau jalan itu seperti orang jalan nurun. Cuk, 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 cuk. Idza faragta fansab. Selesai melakukan satu pekerjaan, lakukan lagi pekerjaan lain. Gitu, jangan ikuti Mbak Raisya, dia jalannya kayak orang daki, ya. Ustazah berarti 2 kali ya Ustazah dalam Islam mengeluarkan uang untuk sedekah subuh dan zakat penghasilan. Beda. Ya, sedekah subuh beda dengan zakat. Kalau zakat ya zakat beda. Kalau sedekah ya setiap subuh ya 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 ya. Oke, saya mau beli madu diabetes. Siapa yang diabetes? Masya Allah. Yang udah membaik diabetesnya ada nggak manusianya di sini dengan madunya? Kalau ada tulis di kolom komen. Nanti lebih sehat, lebih mantap ya. Yang teman-teman diabetes kayak asam lambung yang udah membaik, yang udah sembuh boleh tulis di kolom komen. Oke ya. Oke iya sebentar lagi madunya aku spill ya guys. Oke. Jam 5.20 ya. Ustazah, oke, apakah hari ini sudah boleh zakat? Boleh ya. Witir 1 rakaat boleh. Ada guys. Saya diabetes. Nah ini guys manusianya guys. Angka 345. 345 tinggi ya. Ikhtiar minum akasia turun 109. Yeay, Masya Allah ya guys. Nah luar biasa. Jadi 109 itu minum terus sampai ke 80 lah ya Mbak. Nah 80 udah oke ya. Nah ini sembuh juga emahnya ya. Masya Allah ya. Teman-teman yang mau beli madu langsung COD aja. Nanti teman-teman boleh miliki madunya. Besok langsung aku kirim. Anakku asam lambung minum madu akasia lebih mendingan. Tuh Masya Allah. Enak kan? Enak kita guys. Orang-orang membaik, sehat itu seneng ya. Aku merasa bermanfaat lah hidupku ya kan cuy. Oke ya, oke. Nah gitu ya guys. Nah ini lebih ngeri lagi nih testimoninya nih. Mbak SSBB, saya diabetes tipes liver diabetes 300 sekarang 170 tuh guys. Luar biasa guys. Tuh, Masya Allah. Masya Allah guys ya. Diminum madunya ya guys. Nah itu madu kan cuma 2 madunya. Ya, nah jadi ada madu untuk penyakit dalam kayak asam urat, asam lambung, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung gitu kan. Nah, tapi ada lagi satu madu untuk lutut. Ya, yang untuk lutut itu ya
siap ya Mbak Yami, Mbak Uwis ya, Mbak Syaharani ya, siap Mbak Ella, oke Mbak Sarmiati, Mbak Istiwiwin ya, Mbak Bunda Uun ya, siap Mbak Indra ya, oke Mbak Hamba Allah ya, Mbak Nazmi, Mbak Caci ya, Mbak Vina, Mbak Aulia ya, Mbak Stiki ya, oke siap ya, Mbak Yuni, Mbak Nuraini, oke, thank you doanya ya Mbak Ella, Mbak Caci, siap Mbak GGDF, Mbak Dewinta, Mbak Titik-Titik. Oke teman-teman kita doa dulu, bismillah aku sehat, semoga teman-teman sehat semua di sana ya. Oke. Iya siap Mbak Sumarni, Mbak Titi, Mbak Olastri ya, Mbak Siti Romlah ya. Oke siap Mbak Misra ya, Mbak Mama Anang ya, Mbak Aulia, Mbak Ratih, Mbak Sri Rahayu ya. Oke Mbak Yami, Mbak Epo ya, yo ya. Oke sehat selalu ya guys. Ini pertemuan terakhir kita di siang ini, di sesi siang. Semoga teman-teman sehat dan kayaknya udah pada mulai lapar ya. Kita doa dulu bismillah Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, siap ya Mbak Titi ya, Mbak Rato ya. Udah mulai lemes ya, siap ya. Oke, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga kita punya ilmu dan betul-betul paham dengan pelut kepocongan, bukan perut kepocongan, keroncongan. Agak lain Bun Sigawan ini. Oke, keroncongan ya. Oke ya. Nah, oke ya guys, Masya Allah ya. Yuk teman-teman, boleh kita ngobrol santai ya. Tadi ada yang nanya, anak yatim itu bakal dapat wajib zakat? Kalau zakat fitrah wajib. Tapi kalau zakat ini enggak ya, zakat mal tidak ya teman-teman ya, zakat mal tidak ya. Ustazah, oke nanti kan dia jadi mustahik sekaligus dia menjadi muzaki ya. Oke guys ya, Mbak Sumarni ya, Ustazah itikaf zikir, solawat, baca doa dan baca Quran benar. Urutannya terserah, dia ndak harus kelima-limanya Mbak. Dia jadi nggak harus kelima-limanya ya. Dia boleh aja misalnya hanya dua saja, sekedar baca Quran saja atau zikir saja. Cuman kan sayang kalau komposisinya itu tidak pas. Ya sayang banget karena kan di dalamnya ada doa ya, ada zikir ya, ada muhasabah diri supaya doa-doa kita supaya dosa-dosa kita diampunkan ya kan. Kemudian dia juga ada kayak sholat sunnah dan seterusnya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat Lailatul Qadar ada nggak? Sholat Lailatul Qadar nggak ada. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Itu beda. Sholat Lailatul Qadar nggak ada. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah sholat taraweh jamaah tapi sholat sunat witir sendiri? Boleh. Tarawehnya berjamaah lalu kemudian witirnya sendiri. Itu tidak masalah sama sekali ya. Tidak masalah sama sekali ya guys. Ustazah, oke. Bagaimana cara mempertahankan agar iman tidak naik turun? Iman itu udah pasti naik turun. Karena konsep iman itu al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Udah kayak gitu konsep iman. Hanya saja kalau dia turun kita ngapain, kalau dia naik kita ngapain. Itu persoalannya. Kalau dia naik kita kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun kita paksakan melakukan ibadah itu. Itu aja bedanya. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Gitu aja. Ya, orang-orang yang beriman, imannya turun juga. Oke, imannya turun juga. Cuma bedanya orang-orang yang beriman itu walaupun iman turun dia tetap kerjakan. Boleh nggak habis isya, ba'diyah isya, taubat, hajat, witir, nggak taraweh. Jam 3 tahajud. Boleh. Tapi kan sayang kalau nggak taraweh Mbak ya. Ustazah kalau sholat taubat sekali sehari atau lebih beberapa kali boleh. Sholat taubat itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Puasa nyiapin bekal buat suami yang nggak puasa gimana? Suaminya nggak puasa itu karena apa? Kalau nggak puasanya karena itu
Kalau nggak puasanya karena dia sakit silakan. Kalau nggak puasanya karena dia haid nggak mungkin. Tapi kalau nggak puasanya karena dia males nggak boleh teman-teman lakukan ya. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh bertolong menolong dalam kebaikan, tidak boleh bertolong menolong dalam keburukan. Oke, kalau kita memasakkan suami yang tidak berpuasa maka berarti kita sedang menolong dia dalam keburukan dan itu tidak boleh ya. Ustazah, oke sama-sama ya Mbak Sumarni ya. Nah gitu ya guys. Ustazah, oke aku sholat taraweh di rumah nggak masalah. Sholat taraweh itu kan terpapar waktunya dari habis isya sampai azan subuh. Ya dari habis isya sampai azan subuh waktunya terpapar ya. Dari habis isya sampai azan subuh ya. Nah, teman-teman tuh boleh tuh taraweh di waktu-waktu jam 1 malam, jam 2 malam, boleh ya. Ustazah, oke ya, bagaimana kalau kita sambung bulu mata extension nggak boleh? Kenapa kita boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai bulu apa namanya eyeliner, maskara, blush on? Karena bisa dihapus. Jadi kalau dia bisa dihapus, kita boleh pakai. Kalau dia tidak bisa dihapus, kita tidak bisa pakai ya. Oke, kalau di rumah ada tukang yang lagi kerja, dia nggak puasa, jangan dimasakin, jangan dibuatin. Karena tukang itu sejatinya harus mampu untuk berpuasa. Kecuali dia sakit kalau dia tidak berpuasa. Selagi dia tidak sakit, maka dia tetap mesti melakukan puasa. Nah, jangan kita masakkan. Kalau kita masakkan dia, maka dia tergolong bagian dari hamba Allah yang tidak berpuasa. Dan kalau kita menolong dosanya itu sama dengan melakukan dosa. Ustazah, oke, kalau taraweh dan tahajud juga dilakukan boleh nggak? Boleh dong. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh. Ya, lalu kemudian witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke, Ustazah, boleh nggak sholat taraweh 8 rakaat? 4 rakaat, rakaat 1 salam. Taraweh itu sholat malam. Kalau sholat dilakukan di malam hari, bagusnya dia dua-dua. Ya, bagusnya dia dua-dua. Jadi kalau dia 8 rakaat, dua, 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 dua. Oke. Istriku binatang. Kenapa nikah dengan binatang, Pak? Hah? Dia bilangnya istrinya binatang. Bapak manusia lah dinikahi, bukan binatang. Bapak sendiri salah pula. Enggak lain pun bapak ini. Oke ya, oke ya, oke gitu ya. Kalau nikah dengan binatang itu binatang pak. Jadi jangan bapak nikah dengan binatang. Oke gitu ya. Bentar ya guys, ini lagi error. Oke ya, oke ya. Ustazah, kalau nenek udah tua, sakit tidak puasa, bayar fidyah gimana? Kalau dia sudah tua, lalu dia tidak mampu berpuasa, maka dia bayar fidyah. Ya, oke. Dia bayar fidyah, dia bayar fidyah sebanyak 7 on 1 hari. Kali 30 hari berarti 21 kilo. Ya, kali 30 hari berarti 21 kilogram. Ya, oke. Ustazah, di 10 terakhir Ramadan, apakah terawih di rumah pakai kunut? Boleh iya, boleh tidak. Benarkah berjemaah di masjid hukumnya mubah bagi perempuan? Mubah. Boleh tarawih di masjid. Boleh. Hanya saja kalau dia tarawih di masjid dia dapat pahala 27 derajat. Oke. Ustazah, kotoran burung yang nempel di baju najis gak? Kalau kotorannya kering, najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kalau kotorannya basah, najis mutlak. Tai cicak juga seperti itu. Kalau tai cicak itu kering, najis ma'fu. Kalau dia basah, najis yang dimaafkan. Najis yang mutlak. Kalau sholat sunnah qabliyah zuhur pakai tahisyahud awal enggak? Semua sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal. Dia tidak pakai tahiyat awal. Misalnya mau sholat duha langsung 4 rakaat. Mau sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Kalau dia dilakukan 4 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal. Misal sengaja aku sholat sunnah duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek.
Ustazah, kami selalu bilang nggak ridho sama apa ya, suami selalu bilang nggak ridho dengan apa yang saya kerjakan. Kalau yang Mbak kerjakan benar, suami harus ridho. Karena keriduan suami harus bergantung kepada keriduan Allah. Murka suami harus bergantung kepada murka Allah. Nggak bisa Allah menurut Allah itu bagus, suaminya mandai-mandai bilang itu nggak bagus. Jadi keriduan orang tua, keriduan kita kepada anak, kepada suami, istri harus sejalan dengan keriduan Allah. Nggak bisa ngarang-ngarang bebas hukum itu guys ya. Ustazah, saya saat umroh OTW ke masjid tiba-tiba kotoran kena mukena. Kalau dia basah najis, kalau dia kering tidak najis. Tapi di masjid-masjid Nabawi dan di masjid-masjid Masjidil Haram itu biasanya basah, pulang ganti mukena, ulang lagi wudhunya. Botok boleh nggak? Aduh, aku nggak terlalu tahu fakta botok. Kalau detok boleh, kalau botok syubhat ya. Ustazah, kalau tanam benang nggak boleh ya. Tanam benang, sulam alis, sulam bibir, rebonding, smoothing, itu kan kembali seperti semulanya lama. Jika sesuatu itu lama kembali seperti semula, maka dia tidak dibolehkan ya. Ustazah, aku muslim, suami mualaf, tapi anaknya Kristen. Itu ngaruh nggak ke rezeki? Tidak ya, tidak ngaruh ya, karena lakum dinukum waliyadin ya. Oke, nah lakum dinukum waliyadin ya. Oke, gitu ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku ya. Oke. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke ya. Oke bentar ya. Aku baca Quran ada tanda sejadah. Apa harus aku baca? Ketika teman-teman ada Quran, kemudian Quran itu ada tanda sejadahnya ya. Quran ada tanda sejadahnya, maka yang teman-teman lakukan apa? Yang teman-teman lakukan adalah letakkan Qurannya lalu kemudian sujud ya. Lalu kemudian sujud bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih. Atau bahasa lain aja seperti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Oke, atau kayak gitu aja lah, lebih gampang ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih. Atau lebih gampang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pokoknya kalau di Al-Quran teman-teman baca Quran ada tanda sejadah kayak gini nih. Ya, tanda sejadah kayak gini nih ya. Oke. Nih, ada tanda sejadah kayak gini ya. Nah ini teman-teman usahakan sujud ya. Sujud letakkan Qurannya, jangan sujud di Qurannya. Sujudnya di lantai ya cuy. Nih ya guys. Nah ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Kalau belum bisa baca Al-Quran, apa boleh baca Latinnya? Jadi yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Siap Mbak Akila ya. Yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Oke. Nah, kalau udah bisa baca Quran nanti membacanya hukumnya jadi sunnah. Oke. Nah, tetapi memahami artinya itu tidak wajib. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Loh, gimana Ustazah? Kami kan nggak hafal, kami pengen baca Latinnya. Quran Latin itu ditujukan untuk teman-teman yang mau belajar. Jadi bukan untuk dibaca Latinnya, untuk belajar dari situ. Ya, baca Arabnya kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya sampai teman-teman bisa. Kalau baca Al-Quran, kalau mau buang air kecil silahkan, nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah ya. Wajib belajar baca Quran. Aku bisa baca Quran tapi nggak tahu maknanya, nggak apa-apa. Makna atau menerjemahkan Quran nggak wajib kita bisa. Karena yang hukumnya adalah fardu kifayah. Jika ada ustadz yang sudah ngerti maknanya, kita ndak wajib lagi ngerti maknanya ya. Kalau baca Quran di live tujuan mendapatkan gift itu gimana?
Baca Qur'annya niatnya untuk Allah saja. Gift itu adalah pemberian dari orang. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah, tapi kita nggak bisa tahu niat orang itu untuk apa, nggak usah juga kita nilai. Kalau dia baca Quran, dia bermanfaat untuk orang, dia akhirnya orang belajar dengan dia, lalu orang kasih dia hadiah sebagai tanda terima kasih, nggak masalah. Ya, nah sama dengan aku kajian, aku dakwah seperti ini. Jika niatku dakwah, niatku kajian ini tujuannya dapat gift, aku nggak dapat pahala. Tapi ketika tujuanku dakwah untuk merubah orang, ya memberikan amal jariah untukku, niatku karena Allah, menyelesaikan masalah umat, aku dapat pahala. Untuk gift dan lainnya itu hanya bagian daripada efek samping dari perbuatan kita. Oke? Nggak cuman itu sih, semua sih aktivitas niatnya harus lurus ya. Ustazah, tapi kalau kita mau pikir-pikir ada orang joget-joget berharap gift, ada orang baca Quran berharap gift, lebih mulia baca Quran berharap gift karena dia punya impact positif buat orang, ya kan? Nah, kalau seandainya orang yang baca Quran berharap gift kita geser, ya ujung-ujungnya di TikTok isinya orang joget-joget semua. Maka harus aktif kalau ada akun yang baik supaya bisa mengimbangi akun yang tidak bermanfaat. Harus aktif ya. Oke ya. Ustazah, oke ya sebentar ya. Ustazah gimana cara kodo sholat subuh? Saya sering ketiduran karena kelelahan. Nggak boleh mbak. Ya lelah itu karena mbak nggak terbiasa aja. Coba mbak prioritaskan Allah. Agar Allah prioritaskan hidupnya mbak. Jangan karena lelah mbak nggak sholat subuh. Sholat subuh itu cuma sebentar. Kalau ingin berubah hidup, prioritaskan Allah atas kepentingan kita. Insya Allah nanti lebih kuat, rezekinya lebih lancar, hatinya lebih tenang ya. Ustazah, lebih penting membaca atau memaknai Al-Quran. Membacalah, membaca. Al-Quran itu kan petunjuk. Petunjuk kan nggak ngerti mbak itu kalau baca dengan makna. Mbak nggak bakal ngerti. Karena kalau kita membaca arti Al-Quran itu harus ada tafsirnya, harus ada ungkapan ulama, harus ada ijtihad ulama. Maka memahami Al-Quran sebagai bentuk petunjuk tidak dengan membaca artinya, tapi dengerin ceramah ustadznya, dengerin ceramah-ceramah ustazahnya. Itu sumbernya kan Al-Quran. Mbak baca saja, kalau sekali-kali Mbak mau baca artinya boleh, tapi jangan ambil kesimpulan dari arti Al-Quran. Karena untuk memahami makna, menentukan sebuah hukum dalam Al-Quran nggak bisa dari artinya. Ya, jadi Mbak baca saja Quran itu, sekali-kali Mbak boleh tadaburi, tapi jangan mengambil hukum atas Quran itu. Karena untuk menentukan hukum nggak bisa dengan Al-Quran ya, dengan membacanya saja. Nanti jadi salah jalan, oke? Nah, jadi baca aja Mbak ya, baca saja. Ya, Mbak baca, lalu kemudian setelah itu Mbak boleh dengerin ceramah yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis ya. Oke. Oke, tapi ada TV suka ejek orang muslim baca tapi nggak tahu makna. Masa ada akun Islam suka mengejek orang? Harusnya tidak. Harusnya akun Islam itu mengajak, memberi petunjuk, ya hikmah wal mauizah, bukan mengejek orang yang membaca nggak tahu arti. Kira mengartikan Quran itu mudah. Harus ngerti nahwu sorof, harus ngerti ilmu-ilmu alat yang lain, ya. Tidak boleh kita mengejek orang yang membaca tapi tidak memahami arti. Allah saja tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan kita. Ada dalil, ada dalil, ada dalil may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ceramahnya nggak boleh di-share. Biasanya ustadz boleh share ceramahnya, nggak boleh. Ada beberapa aspek kenapa nggak boleh di-share di sosial media online ya. Yang pertama kita mematuhi peraturan platform dari TikTok, ada panduan komunitas TikTok. Yang kedua, kalau Mbak nih aku jawab nih, Mbak Mi, kalau Mbak Mi share lagi video aku ke akun TikToknya Mbak Mi, maka kita akan dianggap recloning video. Maka akun Mbak atau akun aku akan terdeteksi pelanggaran berpoin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Mbak mencoba untuk download video aku, Mbak potong, Mbak nggak punya ilmu soal itu, nanti orang tersesat karena potongan video aku yang Mbak buat, Mbak Mi. Kemudian yang kedua, Mbak Mi gak usah khawatir. Kalau alasan Mbak Mi adalah untuk syiar, supaya bisa didengar banyak orang, aku ada, nggak perlu Mbak Mi yang bekerja. Kalau Mbak Mi mau bekerja, boleh Mbak Mi buat aktivitas-aktivitas dakwah yang lain, yang itu bermanfaat untuk umat.
kadang-kadang niat kita benar, cara kita juga nggak boleh salah. Ketika re-upload video aku di YouTube, maka akun aku ada di YouTube, itu YouTube akan meng-email aku untuk menyatakan akun akulah yang cloningan. Ujung-ujungnya nanti bakal pelanggaran. So, kalau ada orang yang dia biarkan orang men-share, berarti dia tidak serius di online. Dia cuma pengen ya udah share-share aja kayak gitu. Share-share aja ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin kepentingannya macam-macam. Nah, kalau kita niat kita baik untuk belajar bersama, hadir bersama, ya kita patuhilah peraturan dari komunitas TikTok dan YouTube itu. Ya, coba dibaca lagi panduannya Mbak Mi. Kalau Mbak Mi seorang YouTuber atau Mbak Mi seorang pemain kreator online. Semua ada. Sama dengan gini. Hmm, Kenapa orang ciptakan buku, lalu kemudian kenapa orang menciptakan buku, lalu kemudian pemikirannya itu hanya boleh diadaptasi oleh orang, ya kan? Nah, itu kan berbeda ya. Jadi coy teman-teman boleh buat, kecuali aku nggak ada ya guys. Jadi kecuali aku nggak ada. Oke, kecuali aku nggak ada, aku nggak aktif, itu boleh ya. Clear ya Mbak Mi dan teman-teman lain ya. Nah, Ustazah, oke, sama-sama terima kasih ya. Ustazah, sholat niat taraweh 2 rakaat terakhir ternyata witir. Oke, kirain masih lanjutkan taraweh. Gimana maksudnya? Oke, Ustazah, kalau sudah bertaubat dosa yang kemarin masih enggak ya. Insya Allah dalam dalil innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu akan mengampunkan semua dosa. Dalam dalil lain dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya, gitu ya. Gitu ya guys. Nah, gitu ya guys. Nah, oke, gitu ya. Ustazah, oke, di live suka ada orang ateis yang berdebat dengan orang Islam, aku tanggapi atau tidak? Tidak usah masuk ke dunia perdebatan, walaupun kita benar. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan 2 orang yang berdebat, 1 orang menghindari, padahal dia yakin dia benar tempatnya di surga. Tempatnya di surga. Teman-teman gak akan pernah lihat aku berdebat di dunia online dan dimanapun. Karena aku paham, kalaupun aku benar, aku berdebat, maka kemudian aku yakin aku benar, aku menghindar tempat kita di surga. Oke, karena perdebatan itu hanya bisa menyelamatkan akal, tidak bisa mendatangkan keimanan, hanya mencari kesalahan lawan, tidak bisa mencari sebuah kebenaran. Oke, tapi pada masa muda dulu ya aku berdebat juga sih. Waktu aku kuliah dulu aku berdebat juga sih, tapi kan waktu aku kuliah ya guys, sekarang udah selesai ya masanya ya. Oke, waktu kuliah dulu aku suka berdebat juga sih. Oke, dosa masa lalu ya guys. Ustazah, kalau oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah sujud sejadah harus menghadap kiblat? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Sujud syukur juga tidak harus menghadap kiblat. Kalaupun menghadap kiblat itu cuman keutamaan ya. Dia bukan sebuah kewajiban ya. Dia cuman keutamaan, dia bukan sebuah kewajiban. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke gitu ya. Oke Ustazah, oke baca Quran apa harus dengan tajwid? Iya dong, baca Quran itu usahakan benar makharijul huruf dan tajwidnya. Ya makanya, tapi kalaupun nggak bisa pelan-pelan nggak ada masalah. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tatatto dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Oke, gitu ya guys. Ustazah, tolong jelaskan iktikaf. Aku mau izin ke suami sekarang. Suaminya ada sekarang, Mbak. Suaminya ada nggak? Mbak mau iktikaf besok kan 20 malam terakhir, dari malam ke 20 sampai 30, suaminya ada nggak? Coba masukkan handphone ke telinganya sekarang Mbak. Bom, ada pesan sponsor Bom. Ya, mumpung didengar sama suaminya Bom. Lucu kali pun kawan ini, ya Allah ya. Oke, itikaf di mall bisa nggak? Ada aja pun si kawan ini. Coba ambil sekarang suaminya teman-teman, ambil handphone, cucukkan ke dalam ya. Ada dalil begini.
Izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'zulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Ini dalil yang pertama. Yang kedua adalah dalam dalil Al-Quran dijelaskan bahwa Al-Quran itu atau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang paling penting adalah bahwa di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat itu turun ke permukaan bumi. Satu malaikat itu ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan 7.000 sayap itu akan menaungi orang yang berdoa di malam itu ya. Dan 7.000 sayap itu malaikat turun untuk mengaminkan doa orang yang beribadah di malam itu. Malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir ganjil ya. 21, 23, 25, 27, 29 ya. Nah, karena kita tanggal di Indonesia ada 2 antara NU dan Muhammadiyah, maka kita ambil 10 malam terakhir aja mulai dari besok malam ya. Jadi besok malam sampai malam terakhir. Oke, jadi gini Pak, malam Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, malam itu tidak turun hujan. Yang kedua, malam itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, karena pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke permukaan bumi dan kemudian malaikat turun ke permukaan bumi dan kemudian udara dinetralisir oleh sayap-sayap malaikat. Kemudian besok paginya matahari tidak terlalu panas. Kenapa? Karena malaikat kembali lagi ke langit dan kemudian malaikat itu akan menetralisir cahaya matahari yang turun ke bumi. Apa amalan yang paling bagus saat beriktikaf? Nah, dianjurkan saat Lailatul Qadar dianjurkan beriktikaf. Iktikaf itu Bapak cukup izinkan istri Bapak habis taraweh bertahan di masjid paling tidak 1 jam saja. Ya, mojok sendiri, jangan bawa handphone, jangan ngobrol, lakukan 5 amalan ini. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah berzikir. Yang ketiga adalah sholawat. Yang keempat adalah mengingat kekurangan diri. Yang kelima adalah sholat sunnah. 5 saja. Doanya terserah. Doakan rezeki kita, doakan ibadah kita, doakan akhlak kita, doakan anak kita, doa. Zikirnya bebas, doanya boleh pakai bahasa Indonesia, zikirnya bebas, oke? Kemudian yang ketiga adalah perbanyak solawat lebih banyak ya. Kemudian yang keempat adalah perbanyak melakukan aktivitas seperti sholat sunnah. Sholatnya apa? Sholat taubat boleh, sholat hajat boleh, sholat wudhu boleh, sholat tahiyatul masjid boleh, sholat tahajud juga boleh, sholat tasbih juga boleh. Usahakan di masjid. Iktikaf itu adalah di masjid ya guys. Iktikaf itu adalah di masjid ya teman-teman, atau di musola yang sudah diwakafkan. Nah ustazah, saya iktikaf itu di masjid tapi sambil ngobrol misalnya gitu ya. Iktikaf di masjid tapi sambil ngobrol misalnya gitu kan ya. Maka itu bukan iktikaf namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Woi, beras mahal loh. Iya juga ya. Batal itikafnya. Atau teman-teman scroll handphone, itikafnya batal. Atau teman-teman ngobrol, itikafnya batal. Jadi kalau dia mau dianggap itikaf harus serius, diam di masjid. Kalau buang angin, ambil wudhu lagi boleh. Pup, ambil wudhu lagi boleh. Buang air kecil, boleh ambil wudhu lagi. Tapi jangan beli sate cuy. Ya beli sate, balik lagi ke masjid, jangan ya. Itikaf lah, padetin 1 jam itu. Atau teman-teman pulang dulu, nanti menjelang azan subuh ke masjid. Ya 4.30 teman-teman sholat di masjid, azan subuh ya teman-teman datangnya jam 3 atau habis jam 3.30. Dan usahakan di masjid atau di musola. Kalau di rumah bukan itikaf namanya ya. Ada pendapat dari madhab Syafi'i dan qaul qadim. Qaul qadim itu adalah
kalimat yang sudah beliau hapus bahwa perempuan itu boleh sholat, boleh itikaf di rumah di ruangan khusus, tapi itu qaul qadim bukan qaul jadid. Apa ya, kayak mana nyebutnya ya guys? Tinggi kali pula pembahasannya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh itikaf perempuan di rumah tapi itu qaul qadim, itu sebelum, itu pendapat lama beliau. Lalu dibantah oleh qaul jadid dengan pembaharuan dari pendapat beliau kalau mengatakan mesti di masjid atau di musola. Maka kita jangan ngikut qaul qadim, kita ke qaul jadid saja. Nah, teman-teman kalau mau boleh dilakukan di masjid atau di musola. Kalaupun di rumah teman-teman zikir, baca Quran dan seterusnya, tetap dapat pahala, tetap dapat malam Lailatul Qadar, tetap diijabah doa, tetapi itu bukan pahala itikaf, itu hanya pahala doa dan seterusnya. Zikirnya bebas ya, zikirnya bebas ya. Kalau datang bulan boleh dikonversi dengan sekedar baca Quran, dengan sekedar sholawat atau sekedar berzikir atau sekedar mengingat kekurangan diri dan seterusnya. Oke. Nah, gitu ya guys ya. Oke, lagi haid di rumah saja ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya, siap Mbak Rosa ya. Aman ya. Itikaf di masjid dengan baca Quran apa boleh Zah? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah berbakat untuk pembangunan masjid? Berzakat. Zakat nggak boleh untuk pembangunan masjid. Zakat itu hanya boleh untuk orang ya. Untuk manusia ya teman-teman ya. Untuk manusia. Siap Mbak Mizi ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, musola di rumah sakit boleh nggak? Nggak, kalau itikaf itu hanya boleh di musola yang sudah diwakafkan, dipakai untuk orang banyak. Ya, kalau musola di rumah sakit sepertinya nggak diwakafkan, dia milik pribadi. Yang dia dipakai oleh orang banyak ya guys. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Ustazah, aku kalau itikaf selalu selonjoran 5 menit perih. Hosteo cuy, hosteo. Itikaf itu kan duduk tenang di masjid bersila. Aku nggak sanggup ustazah, lututku pedih. Maka aku itikafnya selonjoran di masjid. Boleh, tapi jangan ngadap ke kiblat, ngadapnya ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau pakai kursi boleh. Ya, zikir boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Oke, nah ya Allah. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Ya, jadi kalau teman-teman sakit kaki, lutut kesemutan, osteo dong madunya, ya kan? Nah, pengapuran saraf kejepit, nanti aku spill lagi madunya. Semoga harganya menarik seperti tadi. Ustazah, kalau sedang haid, apa boleh baca Al-Quran? Ya, baca yang ada di handphone saja. Oke ya, Ustazah, oke. Apakah bacaan sholat Lailatul Qadar? Tidak ada sholat Lailatul Qadar. Yang ada adalah memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya, oke. Ustazah, oke. Oke ya, kalau sedekah tanpa sepengetahuan suami, tapi uangnya hasil sendiri, nggak jadi masalah. Uangnya hasil sendiri nggak jadi masalah. Parfum besok pagi jam 7 ya teman-teman ya. Jam 7 ya dan besok terakhir sepertinya karena stoknya udah mau habis. Oke ya Mbak Jamilah benar kodo kalau ingat jumlahnya Mbak Jamilah. Jangan tulis icon nangis nanti nular ya. Ustazah membayar fidyah yang lupa hitungannya di masa lalu dikira saja ya 7 on kali berapa banyak yang tinggal. Apa rahasianya apa rahasianya puasa? Aku minum air sampai 3 liter. 2 liter saat sahur minum madu lebih banyak dan kurma saja. Ya, setelah itu udah itu aja sih. Terus makan yang lain lah ya. Ustazah, oke ya. Lagi puasa mandi keramas di siang hari kalau bisa
sih jangan, karena nanti dia akan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan takut ketelan. Jadi mandinya sebelum azan subuh saja atau lepas maghrib ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, darah istihadah kok jadi lebih banyak? Haid lebih dari 15 hari itu istihadah. Haid lebih dari 15 hari adalah istihadah ya. Istihadah itu boleh sholat, boleh puasa dan seterusnya. Ya, oke ya. Oke, kapan musafir dibolehkan berbuka? Boleh tidak berpuasa tapi ganti di hari lain ya. Oke, oke. Gitu ya. Istihadah ya, istihadah madu akasia. Oke, istihadah madu akasia ya. Haid nggak lancar kayak seperti ya apa lambung ya, kembung, asam urat itu semuanya akasia. Oke. Oke, tapi darahnya seperti darah haid. Istihadah dan darah haid ya sama aja bentuknya. Ustazah, oke, aku punya adik yang zakat, yang kena mental. Zakat mental fitrah bayar, kalau puasa nggak bayar ya. Ustazah itikaf hanya 1 jam, 1 jam boleh, nggak harus sampai pagi. Oke ya, oke, nggak harus sampai pagi ya guys. Oke ya, Ustazah, betulkah sholat hajat hukumnya haram jikalau sholat yang dulu-dulu belum dikodok? Aduh, suka sekali teman-teman yang kayak gitu ya. Katanya tidak boleh sholat sunnah kalau belum kodo sholat. Tidak boleh sedekah kalau belum bayar hutang. Tidak boleh puasa sunnah kalau belum hutang. Bayar hutang puasa wajib. Tidak benar itu guys. Nggak ada ibadah kayak gitu tuh nggak ada guys. Yang ada hanya mayyamal miskola dzarratin khairayyarah. Mayyamal miskola dzarratin syarrayyarah. Titik. Itu aja. Kalau kita berbuat baik dapat, kalau kita berbuat jahat dapat. Kalau sekarang kan banyak yang denger-denger kayak gitu kan. Haram sedekah kalau belum bayar hutang. Ini ceritanya. Ya haram kita untuk puasa sunnah ya. Kalau belum lagi kita macam ganti puasa. Tak betul itu guys. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu mahalallahu lakum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian haramkan apa yang telah Allah halalkan. Haid tidak lancar, anak saya sekarang sudah hilang, akasia toh banget. Ya, haid nggak lancar, akasia. Benar sekali ya. Nah teman-teman yang kita madunya cuma 2, yang dari tadi mau beli 2, ya saraf kejepit, madu kita cuma ada 2, tapi duanya itu wow. Oke, duanya itu mantep banget best seller ya guys. Yang pertama madu untuk sakit dalam, ya untuk daleman. Ya kayak hipertensi, kayak kolesterol, kayak asam urat, asam lambung, haid gak lancar, gak haid-haid itu adalah akasia. Tapi ada lagi madu untuk sakit lutut, tulang, tumit, kesemutan, kram, kebas itu osteo. 2 saja, akasia, osteo. Nah ya guys, nah teman-teman nanti COD madunya siang ini jam 2 langsung aku kirim ya. Oke gitu ya guys, jadi ada itu yang katanya kalau kita tidak boleh bayar hutang kalau belum puasa, ada aja.